Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga barang atau kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Namun ada dua cara yang paling sering digunakan, yaitu ada indeks harga konsumen dan deflator PDB. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% dalam setahun. Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada antara angka 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat terjadi apabila kenaikan harga barang berada antara 30% sampai 10% dalam setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga barang berada di atas 100%. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham ekuitas dengan imbalan uang tunai. Selain itu, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunga atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya terjadi antara 1 hingga 10 tahun. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 yang berbunyi, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana adalah sebuah wadah dan pola pengelolaan dana maupun modal bagi para sekumpulan investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana tersebut juga akan dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang lainnya. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang dibuat oleh BI atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan ini diambil dan dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan
antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penerapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran pendapatan dan perpajakan. Ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dan mempengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Idealnya ekonomi harus tumbuh antara 2% sampai 3% per tahun. Pengangguran akan berada pada tingkat alami sebesar 4,7% sampai 5,8%, dan inflasi akan berada pada tingkat target 2%. Sedangkan siklus bisnis akan berada dalam fase ekspansi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu memastikan tingkat harga yang stabil di seluruh bagian negara dan juga memastikan bahwa biaya dan harga mencapai tingkat di mana tenaga kerja dan produksi telah terpenuhi secara seimbang, meningkatkan output industri dan atau pertanian, mengontrol konsumsi, dan memastikan distribusi sumber daya yang setara dan merata. Investasi adalah aktivitas menempatkan atau menanam modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia, yaitu investir, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Nah, jenis-jenis investasi yang ada saat ini diantaranya adalah investasi properti, investasi saham, investasi emas, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, dan lain sebagainya.